Selamat pagi Pak Dipri, Bu Eti, salam sehat kita semua. Nah, Bu Eti dan Pak Dipri pada kesempatan yang ini kita akan mengajarkan coaching. Saya akan melakukan coaching terlebih dahulu. Nama saya adalah Bu Novi, tidak sebagai pengamat, kemudian Bu Eti sebagai coach, sedangkan Pak Dipri adalah sebagai coaching. Nah, sebelum mengajarkan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Eti, selaku coach di sini. Berkenaan dengan kompetensi apa yang akan disampaikan atau dikembangkan oleh Bu Eti. Kemudian nanti ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan juga Bu Eti. Yang pertama yaitu saya akan mengamati tentang alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu yang pertama tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Eti, dan yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Eti sendiri sebagai coach. Nah, rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, kalau boleh tahu, ini Bu Eti, kompetensi apa yang ingin Bu Eti kembangkan dalam coach kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu penciptaan kehadiran ini. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengguna aktif, dan yang ketiga yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Bu Eti kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang spesifik ingin Bu Eti observasi? Yang lebih spesifik dalam kompetensi ini menurut saya akan spesifik ke mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik. Apa indikator yang ingin Bu Eti sampaikan terkait ketercapaian tujuannya itu seperti apa yang Bu Eti inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa melakukan coaching untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua, coaching dapat memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, baik. Ini saya catat ya Bu Eti. Berarti Bu Eti ingin nantinya Pak Dipri ingin mendapatkan solusi atas permasalahan serta mampu memunculkan ide-ide baru. Gitu ya Bu Eti? Betul. Ya, baik. Waktu sepenuhnya saya akan serahkan kepada Bu Eti selaku coach dan Pak Dipri selaku coach. Selamat siang Pak Dipri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Eti, alhamdulillah sehat Bu. Pak Dipri, saya lihat kok sepertinya kurang bersemangat ya Pak ya. Nggak seperti biasanya gitu loh. Ada apa ini Pak Dipri? Ya Bu, ini kan masuk dalam pembelajaran baru. Banyak kegiatan yang ada di sekolahan, apalagi ini masa kalian murid-murid baru gitu. Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Dipri? Begini Bu, saya mau sedikit cerita mengenai anak-anak murid saya. Murid-murid saya yang ada di sekolahan. Dengan senang hati Pak. Sebenarnya saya berharap dengan melalui sharing ini dapat mengurangi kegelisahan saya dan juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, sebelum masuk ini saya akan coba masuk ke identifikasi masalah ya Pak Dipri ya. Masalah apa Pak yang Pak Dipri alami? Semoga saya dapat bisa membantu. Begini Bu, saya merasa capek mengulangi materi dan saya memperhatikan ada beberapa murid yang kurang semangat dalam pembelajaran Bu. Panas sekali Pak Dipri terlihat tidak semangat, tidak ceria. Lalu apa yang membuat Pak Dipri gelisah? Nilainya Bu,
jelek-jelek banget, bahkan belum maksimal. Padahal saya sudah mengulang materi yang saya ajarkan. Mungkin Pak Devi bisa bercerita. Biasanya anak-anak itu nilainya bagaimana, Pak? Nilai tadi kan nilainya dari anak-anak itu seperti apa yang membuat Pak Devi itu jadi bisa? Biasanya anak-anak itu bersemangat sekali dalam mengikuti pembelajaran saya. Namun akhir-akhir ini kurang memperhatikan saat saya menyampaikan materi yang berakibat nilai ulangannya jelek. Bahkan ada 6 anak yang mendapatkan nilai kurang. Gitu. Bagaimana anak ini dalam mengikuti pelajaran yang lain, Pak? Apakah nilainya ketika pelajaran oleh pelajaran lain selain PKB itu apakah nilai mereka itu jelek atau justru bahkan atau nilai anak ini terus kalau dibandingkan nilai yang lain? Pada mata pembelajaran yang lain, 6 anak ini ya masih bagus, Bu. Meskipun kadang-kadang ada yang jelek juga. Saya juga bingung, Bu. Apa ada yang salah dengan pembelajaran yang saya lakukan? Memangnya bagaimana pembelajaran yang Pak Devi lakukan selama ini? Saya merasa sudah menyampaikan pembelajaran yang baik, Bu. Bahkan juga sudah menggunakan media pembelajaran apa yang harus saya tambahkan, Bu. Jadi masalahnya ini sudah memberikan pelajaran yang perlu Pak Devi itu sudah menggunakan media pembelajaran dengan berbagai macam, tapi anak-anak tersebut masih lemah dalam mengikuti kegiatan belajar. Gitu ya Pak Devi ya? Bu, itu yang membuat saya gelisah akhir-akhir ini. Apa saya kurang menarik ya dalam menyampaikan materi pembelajaran itu? Kira-kira apa ada hal yang menarik perhatian siswa Pak saat pembelajaran itu berlangsung? Oh, mungkin saya harus mengajak anak-anak keluar kelas gitu dan menggunakan pembelajaran yang berbeda dalam pertemuan berikutnya supaya anak-anak merasa senang gitu. Ya, saya pikir ada benarnya juga Pak. Apakah Pak Devi pernah menanyakan kepada anak-anak? Mungkin ada yang membuat anak itu tidak semangat dalam mengikuti pelajaran Pak Devi. Sudah belum. Tapi saya belum bertanya secara maksimal. Bagaimana kalau keenam anak itu saya panggil itu supaya saya tahu permasalahannya dan mungkin saya bisa menjadi teman cerita buat mereka itu. Apa ada teman dulu Pak Devi yang bisa diajak untuk berkolaborasi untuk menjadi teman anak-anak tersebut, sehingga mereka dapat bisa bercerita dengan baik dan dengan santai Pak? Ada sih, Bu. Apa lebih baik saya panggil bersama orang tuanya gitu? Lalu apa yang ingin Pak Devi sampaikan kepada orang tuanya kaitan dengan permasalahan anak-anak ini Pak? Saya mau meminta mereka untuk orang tua mereka untuk bertanya kepada anak-anak berkaitan dengan permasalahan ke-6 anak tersebut. Nah, ketika nanti Pak Devi sudah menanyakan kepada orang tua murid ya melalui orang tua murid untuk permasalahan yang terjadi, apa yang menyebabkan mereka tidak menyukai atau tidak menyukai tentang pembelajaran tersebut misalnya. Kira-kira kalau Pak Devi sudah mengetahui permasalahannya, apa yang akan dilakukan Pak Devi selanjutnya? Saya akan berusaha memenuhi keinginan anak tersebut
dengan mengajar dan yang menyenangkan supaya anak-anak kembali bersemangat. Maka yang Pak Dewi ambil sudah tepat dan saya sangat setuju sekali Pak dengan cara ini. Syukurlah saya merasa lega sekarang. Syukurlah kalau Pak Dewi sudah merasa lega. Lalu setelah Pak Dewi melakukan rencana tersebut, kapan akan menanyakan permasalahan anak-anak? Mungkin besok anak-anak akan saya panggil satu persatu dan tentunya saya bisa menanyakan permasalahan pada anak-anak tersebut. Selain dukungan dari orang tua, apa yang saja yang mungkin Pak Dewi butuhkan? Yang jelas dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat juga saya butuhkan, Bu. Serta saya akan membutuhkan tempat yang nyaman untuk memanggil mereka, misalnya di perpustakaan, sehingga anak-anak merasa bebas menyampaikan apa yang dirasakan. Wah, itu ide yang luar biasa Pak. Semoga permasalahan yang dari Pak Dewi segera terselesaikan sehingga Pak Dewi tidak bisa lagi ya Pak ya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Sekarang saya merasa lega karena saya mempunyai gambaran untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, sama-sama Pak Dewi. Kalau begitu saya izin dulu ya Bu, saya mau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk menyampaikan rencana saya tersebut. Ya Pak, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat ya Pak Dewi. Ya, terima kasih Bu. Jadi terima kasih atas kuncinya oleh Bu Eti dan Pak Dewi. Ini saya tadi mencatat beberapa ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eti. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu tentang perjalanan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur ceritanya ini sudah nampak semua ya Bu Eti ya. Dalam teknik saya semuanya sudah dicetak tujuan coaching tadi disampaikan, kemudian sudah tampak sejak awal tadi. Kemudian indikator permasalahan juga sudah tampak, kemudian rencana aksi juga sudah tampak, dan terakhir yaitu tanggung jawabnya juga sudah tampak. Jadi itu alur cerita semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal Bu Eti mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berikut ya Bu Eti ya. Ya, tadi juga sudah tampak bahwa Bu Eti sudah menyampaikan pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Pak Dewi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Bu Eti, setelah dilakukan coaching ini tadi, apa yang menjadi pencapaian pengembangan yang tampak dari pengembangan yang diinginkan Bu Eti? Terima kasih Bu Novi. Dari coaching tadi pun ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu merupakan pertanyaan betul. Harapannya Pak Dewi dapat menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi. Nah, kemudian Pak Dewi juga bisa memunculkan ide-ide segar untuk pengembangan dirinya sendiri. Ini sudah tampak ide-ide baru, di antaranya Pak Dewi akan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak tadi. Begitu. Ya, baik Bu Eti. Tadi kan sudah melaksanakan coaching, kita sudah tahu perasaannya seperti coaching bagaimana ya Bu ya. Dan tadi juga sudah mengembangkan kompetensinya sebagai coach, yaitu kompetensi coach dalam mengembangkan atau mengajukan pertanyaan buat pertanyaan coaching gitu. Kalau saya boleh tahu untuk coaching yang akan datang nanti misalnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman yang ada coaching kali ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif,
dengan kehadiran guru. Kemudian semoga saya berusaha untuk dapat tercapai dan dapat meningkatkan kompetensi saya yang lebih baik lagi. Yang jelas pertanyaan berikut ini juga bisa menjadi lebih berkembang dan menjadi lebih manfaat. Demikian Novi. Ya, baik Pak luar biasa sekali. Terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup. Terima kasih untuk coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Betty dan Pak Jibri telah melaksanakan coaching hari ini. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan untuk semangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.